Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di iNews Prime. Kami tunggu partisipasi Anda melalui sambungan telepon di nomor 0213141540. Saya menuju ke Febri Diansyah terlebih dahulu, juru bicara KPK yang telah bergabung bersama kami. Mas Febri, halo? Halo ya, Pak. Ya, Mas Febri, untuk permasalahan nama-nama yang disebutkan oleh Pak Novel Baswedan di persidangan, ada nama-nama anggota Komisi Hukum DPR atau Komisi 3 yang disebut menekan Miriam Haryani. Kualitas kebenarannya seperti apa, Mas, sejauh ini, Mas, yang dimiliki oleh KPK atas pernyataan tersebut, Mas? Ya tentu saja yang disampaikan oleh saksi penyidik KPK waktu itu Novel Baswedan di akhir Maret itu adalah apa yang ia dengar, apa yang ia lihat. Oke. Karena saksi menurut hukum acara harus mengatakan seperti itu. Artinya didengar langsung dari Miriam Haryani seperti itu, Mas Febri? Ya, Novel Baswedan adalah kasat penyidik kasus IKTP dan Miriam adalah saksi, salah satu saksi yang diperiksa. Nah, memang kami akhirnya menghadirkan penyidik KPK sebanyak 3 orang dan memperdengarkan rekaman pemeriksaan pada persidangan tersebut karena memang sebelumnya Miriam mencabut BAP dengan alasan ditekan oleh penyidik. Tentu kami berkepentingan untuk membuktikan sebaliknya. Baik, nama-nama itu kalau bisa diulang lagi, benar apakah ada nama Bambang Susatyo, ada Desmond Mahesa, ada Sarifudin Suding, ada Masinton Pasaribu, benar demikian, Mas Febri? Jadi penyidik KPK Novel pada saat itu menyampaikan bahwa Miriam pernah mengatakan dalam rangkaian proses tersebut ditekan oleh sejumlah pihak. Karena tentu penyidik harus menyampaikan itu di persidangan karena memang diminta oleh hakim untuk menjawab beberapa pertanyaan. Dan kemudian hal itulah yang menjadi kontroversi dan dibicarakan di RDP KPK dengan Komisi 3 beberapa hari yang lalu. Komisi 3 meminta KPK untuk membuka rekaman proses pemeriksaan Miriam di tahap penyidikan. Kami katakan kami tidak bisa sampaikan hal itu karena proses hukum masih berjalan. Pertama, proses persidangan, keterangan tersebut disampaikan di persidangan. Dan yang kompeten untuk bisa menilai benar atau tidaknya keterangan tersebut adalah hakim, bukan Komisi 3 DPR. Itu yang pertama. Yang kedua, proses persidangan IKTP sedang berjalan. Penyidikan satu kasus IKTP juga sedang berjalan. Kita juga sedang mengembangkan indikasi keterlibatan pihak lain dalam kasus IKTP ini. Dan yang ketiga, apakah ada rencana dari KPK untuk memanggil nama-nama yang disebutkan tadi untuk diperiksa keterangannya, untuk dikonfrontir dengan apa yang didengar dari Miriam Haryani, Mas Febri? Dan yang ketiga adalah penyidikan sedang berjalan untuk tersangka MSH sendiri dengan dugaan indikasi keterangan tidak benar di persidangan. Tentu kami akan panggil saksi-saksi yang relevan nantinya. Saat ini kami sedang memanggil saksi-saksi untuk menelusuri apa yang terjadi dalam rentang waktu 3 atau 4 hari ketika MSH masih berstatus DPO. Ke depan itu kita akan buktikan lagi melalui saksi yang kita panggil siapa saja misalnya pihak-pihak yang mencoba mempengaruhi, menekan atau secara kasualitas pencabutan BAP itu disebabkan oleh apa. Tentu itu adalah informasi-informasi yang kita dalami dalam penyidikan ini. Dan penyidikan sedang berjalan, maka tidak mungkin kita akan membuka bukti-bukti tersebut di luar proses hukum, termasuk di DPR. Baik, jadi intinya KPK dalam hal ini mendukung keterangan dari saksi penyidik Novel Baswedan bahwasanya benar apa yang dikatakan Novel di persidangan adalah berasal dari Mita S. Haryani. Seperti itu, Mas Febri, ya? Ya, penyidikan masih berjalan, ya. Semakin memperkuat bukti yang ada. Oke, baik. Saya sudah tersambung lagi dengan Ibu Mita Mulia, kuasa hukum dari Miriam Haryani. Selamat malam, Bu Mita. Iya, Mas. Tadi terputus. Ya, Bu Mita Gimana? tadi. Oke, saya juga sudah tersambung dengan Febri Diansyah, jubir KPK, mengatakan sebenarnya apa yang dikatakan Pak Novel di persidangan merupakan atau berasal dari klien Anda sendiri. Nama-nama orang yang diduga menekan klien Anda untuk tidak membuka kasus IKTP ini. Mungkin gini, Mas, pada proses persidangan terdakwa Irman dan ini saya tadi nggak mendengar ya, Mas, ya, karena kan tadi handphone saya terputus, jadi saya juga nggak paham sejauh apa diskusi yang selama saya terputus itu ada gitu ya. Ya, Bu. Cuman ini saya cuma mau klarifikasi mengenai keterangan Ibu. Dalam proses persidangan terdakwa Irman dan Sugiharto itu, Ibu kan mencabut BAP-nya. Nah, itu jadi seluruh keterangan
yang Ibu sampaikan dalam proses pemeriksaan itu sudah dicabut melalui pemeriksaan Ibu sendiri di dalam persidangan gitu loh Mas. Jadi tidak bisa keterangan Ibu dalam persidangan dan keterangan Ibu dalam pemeriksaan itu nggak bisa diaprokin gitu loh Mas. Baik. Itu satu. Karena yang satu kan sudah dicabut keterangannya. Nah, terus yang kedua mungkin yang ingin saya klarifikasikan adalah terkait dengan keseluruhan ini kan kembali lagi kami kan percayakan kepada jalur hukum gitu Mas ya. Karena tentunya kan kalau dari pihak saya sebagai kuasa hukum Ibu Miriam, tentu kami akan berpendapat seperti ini ya, seperti yang sudah kita diskusikan sejauh ini kan. Karena itulah kami keberatan atas ditetapkannya beliau sebagai tersangka dan karena itulah kami ajukan gugatan pra peradilan. Nah, proses hasilnya nanti gimana ya tentu akan kita serahkan kembali ke proses hukum yang ada gitu loh. Jadi nanti kita mesti lihat lagi nih, kami pun dari kuasa hukum menghargai proses itu, menghormati jalur hukum yang ada dan kita mesti liatin juga jalannya proses persidangan nanti tanggal 8 Mei dan selanjutnya gitu loh. Baik, saya ke ICW dulu. Mas Tama tadi sudah mendengar apa yang dikatakan Febri Diansyah dari KPK dan juga Ibu Mita Mulia dari kuasa hukum Miriam S. Haryani. Betul. Persepsi Anda sekarang seperti apa dalam kasus ini? Kita lihat sekarang begini, sebetulnya untuk kasus keterangan palsu dari contohnya, sekitar 5 Maret 2015 itu ada vonis yang dijatuhkan kepada Muhtar Effendi. Dia adalah orang... Wali Kota Bekasi ya? Bukan, ini adalah saksi. Saksi yang juga dia dijerat dengan pasal 12C karena suap bersama dengan Akil Mukhtar. Jadi karena kasus Akil Mukhtar ya? Sekali. Bupati Batlawang, Wali Kota Batlawang. Nah itu kemudian pada saat di persidangan dia terbukti memberikan keterangan yang tidak benar. Dia membantah kenal dengan wali kota, komunikasi dengan wali kota. Yang lain-lainnya apa? Dia mengarahkan kesaksian-kesaksian yang lain sehingga kemudian kebenaran yang akan dicari itu kemudian jadi berantakan. Kira-kira begitu poinnya. Kemudian di sisi lain, dia juga meminta salah satu saksi untuk mencabut BAP. Makanya kemudian dia diganjal bukan dengan pasal 12C saja sebagai suap, tetapi juga dia diganjal karena dia dianggap merintangi karena tadi mengganggu pasal 21-nya dikejar, kemudian juga dia divonis dengan pasal 22 junto pasal 35 yang tadi soal keterangan palsu. Jadi sebetulnya apa yang dibahas pada kali ini dan diprediksi itu sudah pernah terjadi. Nah, kalau melihat pada rujukan-rujukan yang sudah pernah ada, sebetulnya prosesnya tinggal tunggu waktu saja begitu. Jadi kita biarkan KPK bekerja, kita biarkan kemudian juga kuasa hukum menggunakan haknya untuk melakukan pra peradilan gitu ya. Tetapi kalau bicara soal pendapat, tentu saja sudah pernah ada. Ya, jadi menurut saya ini posisinya sudah clear ya. Pertaruhan cuma tinggal KPK punya bukti nggak untuk mengatakan ini palsu, ini asli. Itu poin penting. Baik, Bang Firman, tadi kita sudah mendengar keterangan dari Febri Diansyah yang juga akan memanggil atau meminta keterangan dari nama-nama yang disebut diduga ikut menekan dari Miriam Haryani. Nah, apakah langkah ini merupakan langkah yang sudah terlambatkah atau memang seharusnya dilakukan sebelum hak angket ini bergulir? Sehingga tidak berujung pada penggunaan hak angket pada pekan lalu. Ya, persoalannya adalah Ibu Miriam kan belum pernah dimintai keterangan sebagai dalam status tersangka yang menyampaikan keterangan palsu. Betul. Ya, apalagi saksi-saksi yang lain. Nah, saya kira nanti itu sebagai bagian tahapan dalam proses penyelidikan dan penyidikan tentu menjadi kewenangan KPK untuk mengambil atau mengundang atau memeriksa, meminta keterangan siapapun yang berkaitan dengan keterangan Ibu Miriam itu. Apakah benar atau tidak benar dan seterusnya tentu itu menjadi kewenangan KPK. Justru malah kalau itu diundang dan diminta keterangan, menurut saya itu bisa membantu malah bisa menuntaskan dengan pendekatan hukum ya, bahwa kalau memang dalam proses nanti pemeriksaan itu di BAP atau nanti di persidangan pun bahwa pada akhirnya itu betul disampaikan, tentu ada proses hukum lebih lanjut. Tapi jikalau misalnya bahwa keterangan itu bahwa ada penekanan dari teman-teman anggota DPR tidak benar, maka tentu juga itu ada konsekuensi lebih lanjut dan seterusnya itu. Saya kira kita buka aja ruang ini sedemikian rupa, tetapi yang menjadi core bisnisnya dalam konteks ini adalah KPK. Ya. Dalam hal penyidikan, bahkan penuntutan, bahkan itu KPK. Baik. Itu posisi dasarnya dulu. Tetapi bahwa juga misalnya teman-teman DPR dan institusinya menggunakan itu juga dalam rangka untuk mengawasi menurut pandangan dan keputusan DPR, itu juga kita menunggu itu juga proses politik itu. Biar berjalan sedemikian rupa. Poin saya sesungguhnya adalah bahwa yang paling utama itu adalah ada kejahatan korupsi dalam hal iktp yang harus diselesaikan. Itu terlebih dahulu. Ya. Dan bahwa ada misalnya elemen-elemen yang terkait
unit-unit yang lain, personel-personel yang terkait, itu menjadi kewenangan penuh KPK. Jangan juga sampai KPK tidak menggunakan kewenangan itu, namanya pembiaran. Itu loh. Ada kewenangan, tapi KPK tidak menggunakan kewenangan itu. Itu juga persoalan sebetulnya. Bung Tama dan Bung Febri mendengar itu ya. Saya kira dalam posisi itu, kita mendukung penuh. Itu sebagai bagian dari keadaban kita sebagai negara hukum demokratis. Baik, Bang Firman, terima kasih. Mas Tama juga terima kasih. Sama-sama, Bang, terima Mas kasih. Aryo. Kita akan tunggu lagi setelah tanggal 17 akan seperti apa sepak terjang di DPR. Dan juga Mas Febri, terima kasih. Bu Mita juga terima kasih atas waktunya. Dan pemirsa, inilah akhir dari iNews Prime untuk malam hari ini. Jangan lewatkan Talk to iNews bersama Abram Silaban sesaat lagi. Saya Aryo Ardi, undur diri. Sampai jumpa.